Wahakadha. Namun juga harus kita utamakan kelembutan. Dan juga jangan sampai kita ingin mencegah seseorang dari kemungkaran, malah kita menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Haram nahi mungkar, tetapi menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih berat lagi. Nggak boleh. Justru tadinya mungkar cuma satu, gara-gara dia tidak bisa menyikapinya dengan bijak, tidak bisa mengingkarinya, merubahnya dengan bijak. Tadinya mungkarnya satu, mungkarnya jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Tadinya kemungkarannya ketutup, nggak ada yang tahu, nggak ada orang yang tahu. Gara-gara dia nggak bisa menyikapinya dengan bijak, kemungkarannya jadi terkenal, populer, disampaikan di berita-berita di mana-mana. Gara-gara ente, ustadz yang iklanin hal tersebut. Tadinya kemungkaran tersebut nggak ada simpatisan, nggak ada yang ngebela. Tapi gara-gara ini orang, dia merubah kemungkarannya dengan cara yang tidak hikmah, tidak bijak, malah membuat orang-orang jadi simpati, jadi kesian kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Gara-gara siapa? Gara-gara ente salah bertindak. Makanya itu dibilang tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita dakwah ke jalan Allah, itu dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik, kasih peringatan. Kita perlu berjidal, perlu argumentasi, perlu debat. Jadilhum billati hiya ahsan. Jidalnya kita, debatnya kita juga dengan cara baik-baik. Kita pakai cara baik-baik nggak bisa, dia orang nggak kena dengan pakai cara baik-baik. Dia orang kasar, dia orang mulutnya tuh suka caci maki. Ya kalau ente nggak bisa temukan peluang untuk jidal baik-baik, jangan berjidal. Wa'arid anil jahilin, tinggalin orang jahil. Orang geblek, orang bodoh, ente tinggalin, jangan ente ladeni. Begitu. Ntar juga orang yang kayak begitu, yang ngeladenin dia bukan kita. Orang geblek min ahlil batil, yang ngeladenin dia juga ada orang geblek min ahlil haq. Ya, kita ahlil haq juga punya orang gebleknya juga. Ya, punya orang sedengnya juga, punya orang gilanya juga kita. Nah, begitu orang gila biar ketemu sama orang gila. Begitu. Tapi apa katanya, kata Sayyidina Min Ja'far Shadiq Alamin, dia bilang dalla man laysa lahu syaikh yurshiduh wa dhalla man laysa lahu safih ya'duduh. Itu akan tersesat orang yang tidak punya guru yang ngebimbing dia, akan hina orang yang kagak punya orang sedeng yang ngebelain dia. Ya, kalau dia nggak punya orang sedeng, orang gila, orang ngawur yang ngebelain dia, akhirnya orang gila min ahlil batil siapa yang mesti ngadepin? Masa ente? Begitu. Ini Masya Allah Ustadz, lembut, baik, ya. Ketemu sama ahli bid'ah yang geblek, yang ngawur. Ya kagak kena, nggak kufu. Tapi sebagaimana? Nah, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dari kalangan ahlul haq, kan ada juga tuh yang sedeng. Ada juga yang gila, sama gilanya. Nah, khalas, orang gila ketemu sama orang gila. Cuman nih, hadza majnun min ahlil haq, hadza majnun min ahlil batil. Khalas, majnun sama majnun. Begitu. Ya, yang penting jangan kita ngeladenin yang begitu. Orang gila dia begendang, nanti jangan ikut berjoget. Hakada. Jadi ente muhtaram. Khalas, orang kayak ente ada yang cocok sama ente nih buat ngadepin ente, ada satu orang. Tenang, ente jadi penonton yang baik, ini udah khalas ente bersorak, khalas. Biarin dia sama dia ribut. Ente jadi penonton yang baik. Hakada. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu juga dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun. Kayak dulu berapa waktu yang lalu itu ada katanya, ada penyanyi mau datang gini, tadinya anak kita nggak tahu, wala kenal, wala dengar namanya, akhirnya dengar namanya dari ustadz. Masya Allah, udahan kita jaga telinga aja untuk anak-anak, jangan dengar nama orang-orang bejat, jangan dengar nama orang-orang nggak benar, penyanyi kayak bintang film, dia hadir majelis, kebetulan yang naik ustadz yang ngawur, bukan dengan hikmah, bukan dengan mau'izatul hasanah, dia dapat tuh nama dari ustadz. Aduh, jadi kenal. Dia nanya, Mbak, tuh siapa emang tuh orang tuh?
Itu siapa penyanyinya? Itu siapa bintang filmnya? Itu siapa orang yang mau datang? Waduh, ente dengar di mana? Di pengajian. La ilaha illallah. Kita di pengajian diperkenalkan nama Nabi Muhammad, nama anbiya, nama mursalin. Diperkenalkan namanya para wali-wali, para ulama al-amilin, para salihin. Namanya mereka, bukan nama orang-orang yang kagak benar. Begitu, mereka tuh orang-orang yang kagak benar, terlalu kecil ya untuk kita sebut namanya di majelis. Kayak kemarin juga, wah ini kita lagi urusan partai, ya mau pemilu atau pilkada atau apa, jangan pilih yang kafir, jangan pilih yang bejat, jangan pilih yang ini. Tahu si fulan disebut namanya, disebut nama partainya. Terus apa akhirnya? Mengundang orang jadi kagak simpati dengan caranya ente. Omongan ente benar, cuma terus terang anda nggak simpati sama caranya ente. Caranya ente rasis. Begitu. Caranya ente kasar, caranya ente nggak mencerminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, tapi anda ngebela ahlul haq. Anda ngebela yang benar, yang Islam, yang taqwa. Betul. Iya, mulut ente. Tapi selama orang kayak ente berada di barisan ahlul haq jadi hancur gara-gara ente. Nah, jadi kalah gara-gara ente. Begitu. Kehancuran, kemenangan, ya gara-gara orang macam ente ada di barisan kayak begini. Tapi coba, kalau di antara ahlul haq, mulutnya santun, akhlak, ya, dia amar ma'rufnya, nahi mungkarnya dengan cara yang baik, orang simpati semuanya. Tapi juga, siapa sih yang pengen milih orang kafir? Siapa sih yang pengen milih orang kagak benar? Semuanya kita pengen pemimpin yang benar, pengen orang baik, pengen yang taqwa, pengen yang istiqamah kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika yang mengiklankannya orang yang same gilenya, ya udah orang kagak mau akan hal tersebut. Nah karenanya itu, harus dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Itu kadang waniyatun wal gaulu thumma al-amalu bighairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ucapannya, tujuannya bagus, niatnya bagus, perbuatannya bagus, tapi kalau enggak sesuai dengan cara yang diajari nama Nabi Muhammad, enggak diterima. La terima di masyarakat, wala diterima di awam, wala diterima di lingkungan, enggak bisa terima hal tersebut. Hakada, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Makanya jangan kita bikin kekalahan, ya, di barisan umat Islam gara-gara cara kita yang kagak benar, cara kita yang kagak beres. Begitu. Ya, kita tuh diajarin lemah lembut, kelembutan dalam segala hal, dalam berucap, dalam berbuat. Rasulullah bilang tuh bahwasanya marifqu fi syai'in illa zana wa manuzi'a an syai'in illa wasyana. Sikap lemah lembut kalau diletakkan dalam suatu perkara, dia akan menghiasi perkara tersebut. Tapi kalau dicabut dari sebuah perkara, dia akan membuat cacat daripada perkara tersebut. Nah kita mau kemenangan, mau kejayaan, ya jalanin tuh ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelembutan, ketakwaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian.